Akhirnya, organisasi yang paling ditakuti oleh pemerintahan dunia terlahir dari busuknya kondisi dunia untuk saat ini. Kekuatan pun tercipta dari 3 pilar yang sangat mengetahui kejamnya dunia yang tak layak ditinggali tersebut. Satu persatu orang berkumpul untuk menyatakan perang langsung kepada pemerintahan dunia yang akan memunculkan pemberontakan besar-besaran demi mengubah sistem yang sudah benar-benar salah ini. Jadi, mampukah mereka semua akan mengubah sistem dunia dan berhasilkah mimpi dari para revolusioner ini akan terwujud seiring dengan banyaknya kejadian yang akan mereka alami ke depannya untuk melawan kejamnya kaum naga langit. Yo Tamagon, selamat datang di channel Tamagon Park. Kali ini kita akan mereview mengenai chapter terbaru yang baru saja rilis, yakni One Piece chapter 1097. Di sini kita akan membahas detail mengenai percakapan lengkap yang ada pada chapter ini beserta dengan beberapa gambar yang akan Tamagon visualkan dalam bentuk cerita. Tidak lupa ya, Tamagon sapa dulu seperti biasa. Bagaimana kabar kalian di minggu ini? Ingat untuk selalu bersyukur ya nakama. Dengan bersyukur itu akan mendorong kalian untuk selalu menikmati rezeki yang didapat bagaimanapun bentuknya. Jadi sebelum kita memulainya lebih jauh, tentu jangan lupa subscribe, like, dan komen dulu untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. One Piece chapter 1097 kita kali ini diberi judul Genie. Dalam chapter kita kali ini mendapatkan cover request dari seorang pembaca yang bernama Takashi. Dalam cover ini menampilkan Kuma bersama dengan Genie dan juga 2 orang anak kecil pada akhir One Piece chapter 1096 sedang berburu salmon di sungai. Chapter One Piece 1097 dimulai dengan menampilkan wilayah South Blue, tepatnya kondisi yang terjadi di kerajaan Sorbet. Ini ada pada 8 tahun setelah insiden God Valley yang ada sekitar 30 tahun yang lalu. Terlihat ada beberapa orang tua yang mengantri untuk berobat kepada seseorang dengan tangan ajaibnya yang mengobati mereka semua. Dia adalah Pastor Bartolomeo Kuma yang saat itu berusia 17 tahun. Para orang tua di sana berkata, "Kumaci, kumohon aku selalu datang ke sini saat ada ayahmu. Jadi aku terkejut saat dia tiba-tiba menghilang. Dia membesarkan putra yang hebat yang menjadi seorang pastor. Orang tuamu pasti bangga." Ini adalah kerajaan miskin yang memiliki banyak sekali lansia. Nah, banyak dari para lansia di sana mengeluh sakit pinggang dan mereka diobati oleh sang pastor. Para lansia berterima kasih. Mereka bilang, "Sungguh tangan yang ajaib. Bisakah kau lakukan ini setiap hari?" Kemudian ada seseorang yang menjawab hal tersebut dengan membentaknya. Tidak bisa, dia hanya bisa lakukan itu tiap hari Minggu. Ternyata ini adalah Genie yang sekarang berusia 21 tahun. Dia bilang, "Kalian bahkan tidak membayar bantuannya. Sungguh orang tua yang tidak tahu malu. Ini bukan camp atau rumah sakit." Kemudian para orang tua di sana pun merayu Genie. Wah, Genie si pelit muncul. Dia cantik tapi mulutnya galak. Terap saja itu tidak akan menghentikan para pria untuk mengejarmu. Kemudian terlihat Kuma yang memperhatikan wajah Genie, kemudian tampak terlihat bahagia. Genie ngomel lagi, "Akhirnya jadi begini gara-gara kau terlalu memanjakan mereka, Kumaci." Para orang tua di sana mengeluhkan gara-gara upeti kerajaan mereka kesulitan untuk bertahan hidup. Mereka pun sukarela menyumbangkan apapun kepada Kumaci. Kondisi yang terjadi di kerajaan tersebut cukup ekstrim karena raja baru, yakni Raja Bikori, memiliki reputasi sebagai raja yang berdarah dingin. Dia meminta orang sakit-sakitan seperti kami untuk membayar upeti. Orang-orang tua itu bilang banyak dari warga yang katanya di sana dipenjara dan dia mati kelaparan. Di samping itu penjaranya pun sangat busuk. Dia tidak memberi makan para tahanan. Sungguh raja yang benar-benar pelit. Dia juga orang yang brengsek yang hanya menuruti perkataan dari para kaum naga langit. Para lansia ini bilang kalau kami tidak sakit, kami pasti sudah membunuhnya. Kumaci tidak menghiraukan ocehan tersebut dan mengatakan kepada mereka bahwa dia akan menyembuhkan rasa sakit dan berbagai macam keluhan dari para lansia. Jadi tolong datanglah setiap minggu. Oke, setelah itu para lansia pun bergegas untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Tersisa Kumaci dan juga Genie yang berada di gereja tersebut. Kemudian ternyata rasa sakit dari para lansia ini dikumpulkan menjadi satu oleh Kuma yang membentuk sebuah gelembung cakar raksasa, layaknya rasa sakit Luffy di Thriller Bark. Dia pun menerima rasa sakit itu sendirian di dalam gereja tersebut hingga akhirnya terkulai lemas dengan penuh banyak luka yang dilihat langsung oleh Genie dalam gereja. Setelah menerima rasa sakit yang sangat amat besar, Genie kemudian mengobati luka-luka yang
ada pada tubuh Kuma. Jinny bilang, kau terus melakukan ini minggu demi minggu. Mereka tak tahu rasa sakitmu. Kuma pun menjawab, mau bagaimana lagi, seseorang harus menerimanya. Pengambilan masalah rasa sakit dan penderitaan agar bisa menghilangkannya. Jika aku membiarkannya saja, itu akan kembali ke orang pemilik asalnya. Tapi aku senang selama yang lain bisa merasa senang. Maafkan aku sudah membuatmu jadi cemas. Kemudian setelah itu pun mereka berdua pun makan malam bersama. Time skip kembali terjadi 25 tahun kemudian. Kuma kali ini sudah berusia 22 tahun. Ini adalah momen di mana Jinny menyatakan cintanya kepada Kumaci dengan mengajaknya menikah. Jinny bilang, ayo kita menikah, aku akan membuatmu bahagia. Namun di saat yang bersamaan, Kumaci mengingat peristiwa yang dialami oleh saat dia masih kecil hingga sekarang. Ini dikarenakan pada saat yang bersamaan juga bapak dan juga ibunya berasal dari ras yang berbeda. Jadi dia takut akan terjadi hal yang sama juga yang akan Jinny dapatkan nantinya kalau dia jadi menikah dengan Kumaci lantas mengalihkan pembicaraan mereka berdua. Sekarang masuk ke topik tentang artikel di koran tentang para pejuang kebebasan. Kuma bilang mereka menyebabkan demonstrasi di tiap kerajaan. Pemerintah akhirnya akan melakukan sesuatu soal mereka. Dragon, dia orang yang hebat. Dia pasti seorang pahlawan. Suatu hari aku akan keluar ke laut dan membaktikan hidupku untuk menolong orang lain. Di saat mereka berbicara, ada dua orang yang masuk gereja dan itu diketahui adalah dua orang anak kecil yang pada saat sebelumnya membuli Kuma pada akhir chapter One Piece 1996 kemarin. Mereka menangkap banyak ikan. Dia ingin memberikan itu kepada Kuma dan juga Jinny. Dua orang bocah ini terlihat naksir berat pada Jinny. Kemudian time skip kembali dan kali ini 22 tahun yang lalu sebuah insiden besar pun terjadi. Kuma saat itu berusia 25 tahun. Kondisi yang terjadi pada saat itu adalah ada beberapa orang yang diculik oleh pasukan kerajaan. Entah apa maksud dari mereka, namun ini adalah kebijakan dari sang raja. Lepaskan orang-orang yang kalian culik. Mereka pun bilang, kau mau menentang pasukan kerajaan, dasar monster bongsor. Apa kau belum dengar pendeta tentang peraturan baru yang menyebut bahwa kami bebas melakukan apapun ke semua orang di kota selatan? Kuma pun menjawabnya, kau mau memperbudak mereka? Tidak akan aku maafkan. Kuma lantas memberi mereka pelajaran dengan mengeluarkan Orochimaru kepada pasukan kerajaan tersebut. Lanjut, kita beralih ke posisi dari istana kerajaan. Raja Bekori memberikan kebijakan bahwa ia telah membagi wilayah kerajaan Sorbet menjadi dua bagian. Di wilayah utara adalah wilayah yang resmi dari kerajaan Sorbet, sedangkan di sisi yang lainnya yakni selatan adalah wilayah tanpa hukum. Ini dikelompokkan atas dasar peringkat dari masing-masing warga yang membayar upeti kepada pemerintahan dunia. Raja bilang bahwa mereka akan terbiasa dengan status barunya. Tidak butuh waktu lama, mereka juga akan mulai merendahkan orang-orang kota selatan. Di sisi lain, Kuma dan juga yang lain yang melakukan pemberontakan atas kebijakan dari raja tersebut akhirnya berakhir di penjara. Kuma bilang ke mereka bahwa kota ini berada di ambang kehancuran yang dipenuhi dengan kebencian. Jinny pun bilang Raja Bekori adalah boneka dari Tenryubito. Jika kau berencana ingin memulai pemberontakan, berarti kau harus siap melawan pemerintahan dunia juga. Kemudian pada saat mereka berbicara, tiba-tiba saja ada dua sosok yang berada di depan pintu dari penjara tersebut. Ternyata itu adalah tentara pembebasan yakni Dragon dan juga Ivankov. Dragon berkata, sepertinya orang yang kau rekomendasikan sedikit mengamuk. Ivan-chan menjawabnya, kau pasti akan menyukainya Dragon. Jinny, Kuma, aku lihat kau menghilang dan ditangkap menjadi budak. Kau beruntung aku lagi di dekat sini. Kuma dan Jinny pun kaget. Tidak mungkin, apa itu Ivan-chan? Dan siapa orang bersamamu itu? Ivankov bilang jika kau masih ingin menjadi orang yang berguna, bagaimana kalau kau bergabung dengan kami dan merubah dunia ini? Akhirnya terlihat tentara pembebasan melakukan kudeta terhadap kerajaan tersebut di mana raja sudah digulingkan dan peraturan perbudakan sudah tidak ada lagi. Itulah kelompok misterius yang menyelamatkan kerajaan Sorbet dari korupsi pemerintahan dunia. Permulaan era bajak laut dan kejadian Ohara memicu petarung kebebasan ini untuk mengangkat senjata melawan rezim korupsi dunia. Dimulai dengan banyaknya pemberontakan. Tidak perlu waktu lama dari penggerak ini untuk menambah pilar. Dragon, Ivankov, dan juga Kuma. Organisasi ini membentuk sebuah nama baru yang menyebar ke seluruh penjuru dunia yang mereka beri nama Pasukan Revolusi. Dan bilang kita masih kekurangan dana. Untuk saat ini kita harus bertindak seperti tentara bayaran, mendukung mereka yang sudah mempunyai keinginan untuk menggulingkan rajanya dan mengorbankan semangat pemberontakan mereka. Semua orang yang direkrut akan mendapatkan pelatihan senjata. Aku ingin kita tumbuh menjadi tentara tanpa batas yang menyebar ke seluruh penjara dunia. Kuma bertanya, tapi bagaimana kau bisa memakai senjata seperti itu, Dragon? Dragon pun menjawabnya, kalau dulu aku adalah seorang marin, sayangnya di sana aku tak menemukan kebaikan apapun. Ivo-chan pun bilang bahwa mau
mau Marine ataupun pasukan revolusi, dia adalah pria yang bertekad untuk membantu orang lain. Kuma berkata bahwa kau bisa mengandalkanku Dragon. Dragon pun bilang dan memastikan ke Kuma kau tidak akan menyesal sudah bergabung dengan kita. Setelah itu 8 tahun pun berlalu. Bartolomeo Kuma kembali ke kerajaan tersebut dan mengunjungi kembali tempat kesayangannya, yakni gereja yang ada di sana. Dia benar-benar sangat rindu dan bahkan orang-orang di sana menyambutnya dengan sangat amat baik. Time skip terjadi sekarang sekitar 14 tahun yang lalu di sebuah kerajaan. Teman bisa melihat Genie yang sudah beranjak dewasa, dia menjadi kapten pasukan revolusi bagian timur. Genie bilang, kita semakin dekat dengan hari di mana kita akan berkumpul dengan pasukan Kumaji. Aku sangat senang jadi tidak sabar. One Piece chapter 1097 pun ditutup dengan menampilkan markas utama dari pasukan revolusi yakni The Baltigo. Seseorang sedang menelpon ketua mereka yakni Monkey D. Dragon yang mendapatkan informasi bahwa kapten dari pasukan revolusi timur Genie ditangkap musuh yang tidak terduga. Raut ekspresi dari Monkey D. Dragon seperti mengkhawatirkan wanita cantik tersebut. Jadi sekian saja ya pembahasan mengenai review chapter 1097 ini. Dalam video tabungan selanjutnya kita akan membahas bersama-sama mengenai penjelasan lengkap apa sebenarnya kemampuan unik yang dimiliki oleh Dragon, beserta dengan beberapa kemampuan lain di samping buah iblis yang akan diperlihatkan ke kita nantinya. Video lain juga tabungan siapkan dengan membahas beberapa hal menarik seputar Dragon yang sepertinya memiliki kemiripan dengan Akainu dan berteman baik pada masa lalu. Nah, menarik kan? Jadi kita akan analisa ya dalam video berikutnya. Pastikan kalian bunyikan lonceng notifikasinya. Terima kasih dari kalian yang sudah mau ikut berlayar bersama-sama Tamagon hari ini. Mohon maaf ya jika ada pengucapan yang kurang maupun informasi yang miss. Jadi sampai jumpa di pulau berikutnya. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.